Shalom, selamat hari Senin tanggal 27 Januari 2025 bagi Amang Inang dan saudara-saudariku. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan penuh semangat dan sukacita di hari yang baru ini. Sebelum kita menjalani hari ini, Amang Inang dan saudara-saudariku, marilah saya undang kita untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian di hari ini. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mau bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran kami, agar kami boleh siap menerima firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi terang dan berita bagi kami tentang jalannya kehidupan kami, khususnya di hari ini. Terima dan dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi ayat harian bagi kita di hari ini didasarkan pada Mazmur 145 ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Mari Amang Inang dan saudara-saudariku mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda merasa terkucilkan atau bahkan putus asa karena keadaan-keadaan yang sulit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Atau mungkin ada kalanya Amang Inang dan saudara-saudariku merasakan bahwa seolah-olah tidak layak menerima kasih dari Tuhan, misalnya karena kelemahan yang kita alami, karena dosa yang kita perbuat, dan hal-hal lainnya. Kita seringkali memiliki pandangan terbatas mengenai kasih dari Tuhan, seolah-olah kasih dari Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik saja, bagi orang-orang yang tidak ada celah sedikit pun, bagi orang-orang yang putih, bersih, kudus, dan suci. Tetapi dalam Mazmur 145 ayat 9 kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa tentang kasih Allah yang penuh dan yang tak terbatas. Apa itu? Yang pertama, kasih Allah adalah untuk semua orang. Mazmur 145 ayat 9 dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang. Sekali lagi, Tuhan itu baik bagi semua orang. Ini adalah pernyataan yang sederhana, tapi kalau kita mendengarnya betul-betul dalam, kasih Tuhan melalui statement ini adalah kasih yang tidak kenal batas, tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja, tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, tidak terbatas pada pihak-pihak tertentu saja. Seringkali kita membatasi kasih Tuhan berdasarkan persepsi kita. Tetapi dalam kenyataannya, Amang Inang dan saudara-saudariku, kasih Tuhan meliputi semua orang tanpa terkecuali satupun, tanpa membeda-bedakan satupun. Kasih Tuhan melingkupi semua orang. Entah kita sedang berada di puncak kebahagiaan, entah kita berada di dalam lembah kesulitan, kasih Tuhan melingkupi kita semua. Kasih Tuhan tetap hadir bagi kita semua. Dia baik kepada semua orang, baik kepada yang percaya, bahkan bagi mereka yang belum percaya. Kedua, kasih yang penuh dengan kasih setia. Mazmur 145 ayat 9 juga menyatakan bahwa Tuhan penuh kasih setia terhadap segala yang dibuatnya. Kasih setia ini lebih daripada sekedar perasaan Amang Inang dan saudara-saudariku. Ini adalah sebuah komitmen yang teguh dan tak tergoyahkan. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang sementara,
atau bahkan berubah-ubah, tidak. Tetapi kasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengasihi kita, kasih-Nya adalah kasih yang setia. Kasih-Nya adalah kasih yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita sering sekali gagal. Bahkan kita di dalam kondisi tidak setia sekalipun, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa Dia akan selalu berada di sisi kita dalam segala situasi kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, kasih yang menjangkau segala penciptaannya. Kalimat terhadap segala yang dibuatnya mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak hanya terbatas kepada umat manusia, tetapi juga untuk seluruh yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya peduli pada manusia, tetapi melalui firman ini kita boleh melihat bahwa Tuhan ternyata peduli kepada dunia ini, pada setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, dan alam semesta yang Ia telah ciptakan. Kita dipanggil Amang Inam dan saudara-saudariku untuk merespons kasih Tuhan ini dengan menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Kasih Tuhan yang penuh kepada semua ciptaan seharusnya menginspirasi kita untuk juga hidup dengan penuh kasih terhadap sesama dan alam semesta ini. Yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan? Mengingat kasih Tuhan yang terbatas dan penuh dengan kasih setia, bagaimana seharusnya kita merespon? Yang pertama adalah bersyukur. Kita perlu bersyukur setiap hari atas kasih yang tidak terbatas yang diberikan oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak pantas untuk menerimanya. Yang kedua, mencintai sesama. Sebagai respon terhadap kasih Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan yang tak terbatas harusnya mendorong kita untuk juga turut mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, memelihara ciptaannya. Karena Tuhan mengasihi segala ciptaannya, kita juga dipanggil dan terpanggil untuk menjaga dan memelihara dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Itu adalah 3 poin penting. Saudara-saudari yang terkasih, Amang Inam, mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita dalam penuh kesetiaan, dan kasih-Nya menjangkau segala ciptaan-ciptaannya. Tidak ada yang terlalu jauh atau terlalu buruk bagi kasih-Nya. Kita dipanggil untuk menerima kasih dari Tuhan ini, yang hidup dalam kasih ini, dan kemudian menyebarkan kasih yang sama kepada dunia di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dapat melakukan firman ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, terima kasih kami pada hari ini telah belajar dan mendengarkan firman-Mu bahwa kasih-Mu teramat besar setia kepada kami seluruh umat-Mu. Oleh karena itu kami mau bersyukur bahwa Engkau begitu baik di tengah kehidupan yang kami jalani ini. Engkau memberikan dan menganugerahkan kami kehidupan. Engkau memberikan dan menganugerahkan kami kasih, sehingga itu semua Tuhan menjadi sukacita bagi kami saat kami menjalani kehidupan kami masing-masing satu demi satu. Ya Tuhan kami yang maha baik, ajarlah kami agar kami boleh senantiasa mengasihi. Ajarlah kami Tuhan agar kami senantiasa boleh menyayangi baik sesama kami, saudara-saudari, keluarga, di tengah-tengah pergaulan kami, teman, dan juga masyarakat di dunia atau di negara tempat kami berada. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen di tengah ini, Tuhan, hidup ini dan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Inilah Tuhan doa kami. Dan juga bila mana pada hari ini jemaat akan bekerja dan beraktivitas, biarlah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati. Saat kami bekerja, biarlah kami dapat memperoleh apa yang kami butuhkan bagi kehidupan kami Tuhan di tengah dunia. Bagi anak-anak Tuhan yang bersekolah, berkatilah mereka semua agar mereka dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah tempat mereka belajar, dan mereka boleh semakin lebih pintar. Terima kasih Bapak. Masih banyak lagi hal yang kami minta tapi kami tidak
pandai untuk mengutarakannya. Kami percaya bahwa Tuhan mampu dan melihat apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima dan dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.